Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya. Tidak ada yang sakit dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dari awal sampai akhir. Baik, sebelumnya sudah siap ya belajar dengan Ibu hari ini? Ya. Sudah. Mau belajar apa kita? Belajar komputer akuntansi. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu di sini. Untuk kehadirannya di sini hadir semua? Hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir ya? Sehat semua ya di sini ya? Baik, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenai pelunasan piutang tanpa adanya potongan. Nah, sekarang kita akan belajar tetap pelunasan piutang tetapi ada potongan penjualannya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tahu dulu nih ya. Kemarin kita sudah belajar apa aja nih? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pelunasan piutang. Kenapa pelunasan piutang itu bisa timbul? Akibat apa pelunasan piutang itu timbul? Kira-kira dari kalian masih ada yang ingat atau ada yang bisa menjelaskan kenapa pelunasan piutang itu bisa timbul? Baik, Hilma, bagaimana Hilma? Transaksi pelunasan piutang timbul akibat adanya penjualan secara kredit. Ketika penjualan kredit, maka perusahaan akan mencatat sebagai piutang. Ketika pelanggan melunasi piutangnya, maka pelunasannya itu disebut dengan piutang. Baik, betul tidak apa yang sudah disampaikan oleh Hilma? Betul. Baik ya, jadi pelunasan piutang itu timbul akibat adanya penjualan dari kredit. Ketika penjualan kredit tersebut timbul lalu dibayar, maka itu adalah pelunasan piutang. Baiklah ya. Lalu menu apa yang kita gunakan untuk mengentry transaksi ke dalam aplikasi Mayop? Masih ada yang ingat? Bu, Baik, gimana? yang Siti. digunakan untuk transaksi pelunasan piutang itu menu sales. Oke, kata Siti katanya menu yang digunakan ketika entry transaksi pelunasan piutang adalah menu sales. Bukannya menu sales itu untuk entry transaksi penjualan ya? Kenapa pelunasan piutang juga menggunakan menu sales ya? Ada yang? Oh baik, bagaimana? Ya. Subscription payment itu yang membedakannya dengan transaksi penjualan. Baik, jadi kata Renaya apa? Katanya walaupun transaksinya pelunasan piutang tetap masuk menu sales. Kenapa? Katanya walaupun menu sales tapi punya fungsi yang berbeda. Untuk pelunasan piutang, salesnya itu menggunakan receipt payment. Kalau penjualan, enter sales. Jadi sama tidak? Beda ya, fungsinya yang berbeda. Baik, terima kasih untuk yang bisa menjawab. Kita kasih applause terlebih dahulu. Baik, sudah siap ya? Sekarang kita melanjutkan materinya. Materi yang kita akan lanjutkan tentang pelunasan piutang dengan adanya diskon penjualan. Silakan sekarang kalian bisa keluarkan dulu handphonenya. Kalian akses terlebih dahulu materi yang akan Ibu berikan. Silakan dibuka, linknya sudah Ibu share di grup WA. Untuk kodenya silakan 67557. Sudah ada yang bisa mengakses? Sudah. Sudah semuanya? Baik, sudah ya. Sebelum kita melanjutkan, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini sama seperti yang kemarin mengenai pelunasan piutang pada perusahaan jasa. Ketika kita bisa menganalisis, maka kita juga bisa melakukan entry ke dalam aplikasi Mayop. Tujuan dari pembelajaran hari ini sama, yaitu melakukan entry ke dalam aplikasi Mayop dengan pelunasan piutang adanya potongan penjualan.
Dari kita menganalisis dokumennya, kita mengetahui langkah-langkahnya, hingga kita melakukan entry transaksi. Selain melakukan entry transaksi, kalian juga bisa menampilkan saldo piutang yang sudah kalian input. Kemudian nanti di akhir kita akan presentasikan hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Materinya transaksi pelunasan, kemudian pencatatannya, langkah-langkah, dan entry transaksi. Itu adalah materi pembelajaran. Nah, silakan dilihat. Sudah ada soal ya di kalian? Sudah muncul belum? Sudah muncul? Pilihannya tidak ada. Silakan kalian baca dulu di sini. Kira-kira jawabannya apa menurut kalian? Pada termin 2/10 katanya ya, 2/10 N/30 yang merupakan presentasi diskon adalah yang mana? Yang A. Apakah yang A? Semuanya yang A? Ada yang lain jawabannya? Tidak ada. Coba kita analisis dulu ya. 2/10 N/30. 2 ini adalah persentasinya. Kalau 10 adalah apa? Masa diskonnya. Oke. Masa diskon. Kalau 30 jangka waktu pembayaran. Yang ditanyakan apa? Persentasi. Maka persentasi dari 2/10 N/30 jawabannya adalah yang 2. Jadi jawabannya yang A. Oke. Ada yang masih bingung? Untuk termin pembayaran tidak ada. Baik, sekarang kita lanjut di sini. Silakan dibaca dulu. Catatan piutang Tuan Marga menunjukkan customer atas nama Nyonya Manda mempunyai saldo piutangnya berapa? 2 juta ya? Saldonya 2 juta. Terminnya berapa? 2/10 N/30. Ini terjadinya pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 10 ya. Tanggal 10 terjadi 10 September 2022. Kemudian pada tanggal 20 Nyonya Manda melakukan pelunasan piutang. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, apakah Nyonya Manda mendapatkan diskon penjualan pada saat pelunasan? Jika ada potongan, berapakah potongan yang didapatkan oleh Nyonya Manda? Transaksinya tanggal 10, saldonya. Tanggal berapa? 2022. Oke, masa diskonnya 10 hari. Hitung dari tanggal 10 ke 21 masuk masa diskon tidak? Tidak masuk? Masuk tidak? Coba kita hitung. Transaksi masa diskon itu dihitung 1 hari setelah transaksi. Transaksi tanggal berapa? 10. Kita hitung tanggal 11, 10 hari ya. 11, 12, 13, 14, 15, 20. Dapat nggak? Dibayarnya tanggal berapa? 21. Terakhir dapat tanggal 20. Jadi dapat nggak di sini? Tidak dapat. Kecuali dia bayarnya tanggal 20, berarti dia dapat potongan. Bisa ya sampai di sini? Kalau misalkan dapat potongan kira-kira 2 juta, dapat potongan 2%, berapa besarnya potongan? 40.000 dari mana? 2 juta dikali 2% itu sama dengan 40.000. Ini adalah besaran total untuk potongan. Bisa ya sampai sini? Oke, jadi jawabannya adalah tidak mendapatkan potongan atau tidak mendapatkan diskon. Bisa? Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada bukti transaksi pelunasan piutang. Sama seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya. Sama-sama memiliki judul bukti penerimaan kas. Silakan dibuka soalnya sudah dapat? Sudah. Baik, di sini
bukti penerimaan kasnya, apa yang berbeda dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Dilihat, dianalisis, apa perbedaannya menurut kalian? Baik, Rizka, apa Rizka? Perbedaannya kalau di pembelajaran sebelumnya tidak ada potongan, Hmm. yang sekarang ada. Baik, kata Rizka, sebelumnya tidak ada potongan, sekarang ada. Coba analisis. Di sini, di mana letak ada potongannya? Analisis. Di mana? Di keterangan. Ada apa di keterangan? Coba dilihat. Di soal ini, di depan ini, ada apa? 12/1 tanggal 6 Desember 2018 setelah potongan. Nah, di sini ada keterangan setelah potongan 2%. Berbeda tidak dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya tidak ada keterangan potongan. Jadi perbedaannya itu ya, di sini ada keterangan potongan. Sekarang kita sudah tahu, sudah menganalisis ya, bahwa bukti penerimaan kas ini diterima dari siapa? Nyonya Rinda. Mendapatkan jumlah sebesar 7.840. Itu sudah termasuk potongan ya, jumlah segitu sebesar 2% potongannya. Langkahnya bagaimana sekarang kalau kita mau input transaksinya? Sebelum kita input deh ya, sekarang jurnalnya bagaimana ketika ada pelunasan piutang tapi ada potongan. Kasih ya. Sekarang kalian adalah salon cantik, ibu adalah Nyonya Rinda. Ibu bayar ke kalian sejumlah 7.840. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Uang. Uang akunnya apa? Kas. Berarti kas kalian bertambah berkurang? Oke, kas kalian bertambah. Di mana posisinya? Oke, posisinya di debit. Oke, ketika kalian menerima uang atas pelunasan piutang, maka apalagi yang bertambah? Potongan. Apalagi yang bertambah? Potongan. Ketika ada pelunasan piutang, selain kas yang bertambah, ada potongan. Potongan apa? Namanya potongan penjualan. Oke, bertambah posisinya di mana? Di debit. Lalu apa yang berkurang ketika ada pelunasan piutang? Piutangnya berkurang. Piutangnya berkurang di mana? Di kredit. Oke. Berkurang bertambah? Berkurang. Nah, ini adalah jurnal ketika terjadinya transaksi pelunasan piutang. Kasnya bertambah, potongannya bertambah di debit, dan piutangnya berkurang di kredit. Bisa sampai sini untuk analisis dokumennya? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, langkahnya sama ya. Masih masuk ke sales, masuk ke receipt payment. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Mayop, di sini juga ada langkah untuk menampilkan saldo customer. Jadi kita awali dulu dengan menampilkan saldo customer agar kalian mengetahui awal saldonya berapa, ketika nanti dilunasi jadi berapa, biar kalian ada gambaran. Nah, menampilkan saldo customernya sama juga langkahnya, tinggal kita klik setup, klik balance, customer balance, dan kita cek saldonya ada berapa dari masing-masing customer. Baik, sekarang silakan dipersiapkan aplikasi Mayopnya, dibuka. Soalnya sudah ada ya, masing-masing sudah mendapatkan? Sudah ada, silakan. Ibu minta bantuan satu orang untuk membantu ibu mendemonstrasikan. Ada yang mau ke depan? Baik, Rizka silakan. Ini dibuka salon cantiknya, soalnya yang ada potongan ya. Baik, diperhatikan soal yang ada di sini. Bukti penerimaan kasnya di sini diterima dari siapa? Dari Nyonya Rinda. Kita akan masukkan transaksi Nyonya Rinda ke dalam aplikasi Mayop. Silakan dibuka aplikasi Mayopnya. Sebelum kita entry, kita cek dulu ya saldo piutangnya. Kita masuk dulu ke setup. Kita masuk ke balance, lalu customer balance. Baik, nah di sini sebelum kita entry, kita cek dulu ya saldo piutangnya. Kita masuk dulu ke setup, kita masuk ke balance, lalu customer balance. Baik, nah di sini ini adalah jumlah piutangnya. Baik ya, nanti kita akan
bayar yang tadi kita dapatkan di soal ini. Kalau sudah, kita akan close dulu. Silakan kita masuk ke dalam sales receipt payment. Silakan masukkan nama customernya siapa tadi? Nyonya Rinda. Baik, berapa jumlahnya? Baik, 3.675.000. Oke, payment metodenya apa? Cek. Silakan dipilih payment metodenya cek. ID-nya silakan masukkan BKM 12 strip 2. Date-nya diisi berapa? 22/12/2018. Nah, sebelum tadi kita masukkan date, kolom diskon kan tidak terisi ya? Tidak terisi. Coba kita hapus lagi, Rizka maaf. Date-nya dihapus. Di close dulu. Kita hapus dulu date-nya. Coba kita masukkan dulu tanggal 11/01/19. Ketika di sini diskonnya tidak ada, ya. Tapi ketika kita masukkan tanggal sesuai dokumen, karena dia masuk masa diskon itu 2/10/N/30, ketika kita mengklik tab date ini, maka kolom diskon akan terisi secara otomatis. Kita lihat ya, coba kita ganti lagi date-nya sesuai dengan soal. Baik, terisi ya, otomatis ya. Oke, sudah. Saldo awal piutangnya berapa? 3.750.000. Tapi yang diterima hanya 3.675.000. Kenapa? Karena mendapat diskon atau potongan sebesar berapa? 75.000. Terbayang ya sama kalian ya? Baik, lalu langkah selanjutnya bagaimana? Pastikan out of balance-nya jadi 0. Bagaimana caranya? Klik amount apply lalu tekan tombol tab, maka out of balance menjadi 0. Bisa sampai sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau sudah kita record. Muncul seperti ini? Ya. Oke, coba kita klik dulu. Klik ininya. Baik. Oke, kita klik new. Kita klik new. Oke, kita klik ini tipe akunnya. Baik, kita masukkan di sini yang ini, maaf. Yang cost of sale. Diklik akun tipenya yang cost of sale, sudah? Oke, kita masukkan di sini 3 aja, tekan 3 di akun numbernya, langsung tab. Oke, di sini kita masukkan sales discount. Sudah? Kalau sudah, diklik lagi tanda birunya, cari sales discount, look for-nya 5, diklik tekan 5. Oke, ada sales discount. Nah, kita pilih sales discount-nya. Jadi ketika ada potongan, kita harus mengisi kolom I give discount for early payment. Kita akan memberikan diskon bagi pembayaran yang lebih awal. Nah, akun yang kita gunakannya adalah sales diskon. Sales diskon artinya apa? Diskon penjualan atau potongan penjualan. Baik, kalau sudah kita klik OK. Sudah sampai sini? Baik, kalau sudah silakan di-record. Kalau muncul seperti ini, silakan klik yang print letter yang tengah. Baik, selesai ya. Oke, coba kita cek lagi setup balance-nya, kita tampilkan lagi saldonya. Apakah saldonya Nyonya Rinda berkurang atau masih sama? Silakan klik setup. Oke, tadi Nyonya Rinda di sini ada ya. Sekarang berkurang menjadi 0 karena sudah dibayarkan. Baik, kalau sudah kita close lagi. Silakan kita kerjakan yang kedua. Dilihat dulu soalnya, Rizka. Soal kedua, ya betul, dokumen 2. Ada siapa di sini? Ada SMK Pasundan. Oke. Silakan dimasukkan customernya SMK Pasundan. Diskonnya langsung muncul ya. Amount receipt-nya sebesar
4.410.000. Payment metodenya apa? Cek ya. Baik. Diskon yang timbulnya berapa di sini? Date-nya tanggal 25 Desember. Baik. Kenapa di sini SMK Pasundan dapat diskon? Kenapa? Karena pembayarannya dalam masa diskon. Kita coba buktikan. Piutang tersebut muncul tanggal 18 Desember. Dibayarnya tanggal 25. Masa 10 hari. Coba kita hitung. Dari 18 ke 25 lewat enggak 10 hari? 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25. Masih ada sisa 2 hari. Berarti dia dapat diskon. Di sini diskonnya terisi otomatis sebesar 90.000. Saya paham? Baik, kalau sudah silakan dipastikan out of balance-nya 0. Sudah. Baik, kalau sudah coba kita pastikan lagi untuk jurnalnya. Ctrl R, silakan ditekan keyboardnya. Nah, ini adalah jurnal yang muncul ketika kita melakukan transaksi pelunasan piutang dengan adanya potongan penjualan. Ya. Cash in banknya di debit, account receivable kredit, dan ada sales diskonnya muncul. Sama ya seperti yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Sama ya. Jadi ketika ada potongan penjualan maka muncul sales diskon. Bisa? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan di oke. Silakan di record. Setelah di record kita pastikan kembali saldo akhirnya dengan cara setup balance kemudian customer balance. 0 ya? Habis ya semua piutangnya ya? Oke, berarti semuanya sudah dibayarkan oleh masing-masing customer-nya. Baik, sekarang di close. Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada? Berarti kalian sudah siap ya untuk mengerjakan tugasnya? Sudah siap? Tugasnya sudah ada di kalian masing-masing? Lembar kerjanya sudah ada? Coba diperlihatkan. Ada yang LKPD-nya ada? Baik, kalau sudah ada silakan dikerjakan dengan rekannya masing-masing. Silakan dikerjakan transaksi yang ketiga dan transaksi yang kelima, ya. Silakan kerjakan transaksi ketiga dan transaksi kelima soal markup cleaning service. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan, terima kasih Rizka. Ke new, klik new. Belum dibuat ya itunya? Akun tipenya diganti dulu menjadi cost of sale, menjadi 3. Kita lagi. Oke, konemnya menjadi sales discount. Oke, kalau sudah di oke. Sip. Kalau udah diklik lagi dipilih sales discount. Jangan lupa silakan masuk dulu ke dalam filenya markup cleaning service. Jadi jangan sampai ada tetap di salon cantik ya. Masuk dulu ke dalam markup cleaning service. Baru dikerjakan lembar kerjanya.
depan mempresentasikan. Baik teman-teman semuanya, sudah selesai? Sudah, baik. Diperhatikan temannya dan disamakan dengan hasil pekerjaannya antara kelompok Reinaya, Rizka, dan yang sudah kalian kerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kita dari transaksi pelunasan piutang dengan potongan harga. Setelah masuk ke aplikasi Mayo dan ke menu sales, kita masuk ke receipt payment. Lalu untuk bagian deposit to account harus cash in bank. Customer dipilih dengan CV Mitra. Betul, CV Mitra? Betul ya. Lalu amount reserve 2.697.700 rupiah. Payment metodenya yaitu cash. Lalu ID-nya BKM strip 021. Untuk debt 09 milik 1 yang milik 2019. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang F062 yang hasil kedua. Mohon klik lalu di tag hingga out of balance-nya menjadi 0. Jadi kita bisa lihat di sini wajib Mitra account receivable. Oh ya, yang bagian account receivable. Lalu di juga ada potongan harganya 2.200. Lalu kita di sini expense or cost, kita bikin new. Account tipenya ganti jadi cost of sales. Account number klik 3, name, account name, sales discount. Oke. Baik, dari hasil tadi presentasi kelompok Renaya dan Rizka tidak ada kesalahan ya? Semuanya sama dengan kalian jawabannya? Sama. Baik, kalau sama kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Silakan, siapa yang mau untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya? Baik, Bunga, Febrianti dengan Hilma, silakan ke depan. Silakan yang lainnya diperhatikan baik-baik, disamakan dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk menginput transaksi yang ada di soal, pertama kita masuk ke sales, lalu ke receipt payment. Setelah itu, pastikan deposit akunnya cash in bank. Setelah itu, customer diisi dengan huruf benar. Amount receipt-nya 3.116.400. Payment method-nya diisi dengan cash. Setelah itu ID-nya diisi dengan nomor faktur yaitu BKM strip 022. Date-nya diisi dengan 11/01/2019. Lalu klik yang ini F02 F064. Setelah itu di tab
pastikan ininya nol. Kontrol F. Pastikan cash inlay-nya berada di debit dan akun receivable berada di kredit. Setelah itu klik OK dan di record. Baik, sudah betul? Sama dengan kalian? Baik, kalau untuk menampilkan saldonya bagaimana langkahnya? Bagaimana? Kita kan sudah mengentry-nya ya. Sekarang kita ingin mengecek dulu saldo akhir dari customer itu bagaimana posisinya. Gimana? Setup, balance, customer balance. Nah, ini adalah saldo akhir dari customer ya. Di sini ada Anita, CV Mitra, Toko Bahagia, UD Sejati, dan UD Pintar. Baik, kalau sudah dicek saldonya silakan di close. Ada kesalahan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, silakan ditutup untuk Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah bisa di sini. Apa kendalanya? Ada kendala nggak dalam mengerjakan entry transaksi pelunasan piutang ini? Tidak ada, semuanya sudah lancar ya? Karena hampir sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya saja ada potongan penjualan ya, atau potongan harga. Baik, seperti biasa kita akan menggunakan quizzes. Silakan dirapikan dulu perlengkapannya dan soal-soalnya. Dibuka handphonenya dan diakses link dari quizzesnya. Baik, silakan masukkan kodenya 1890709. Baik, kita mulai kuisnya dari sekarang.
Baik, sudah selesai semuanya? Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lihat ya hasil perolehannya. Peringkat pertama Rinaya, kedua Hilma, ketiga Wan. Wadah, kita ambil garis besarnya 3 besar, kita kasih ke plus ya. Oke. Kita lihat di sini, kalau di sini bisa kita lihat ya semuanya punya posisinya masing-masing. Di handphone kalian sudah ada ya peringkatnya ya? Baik, ya tidak apa-apa, nanti kita coba lagi biar nanti terbiasa mengerjakan soal di kuisis. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, Ibu ingin satu orang perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran untuk materi hari ini. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Baik, gimana Halid? Pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai entry transaksi pelunasan piutang pada aplikasi Mayo. Transaksi pelunasan piutang di sini ada potongannya Bu, karena ketika entry transaksi pelunasan piutang tidak ada potongan, dengan yang ada potongannya itu terdapat perbedaan. Baik, pada hari ini betul ya apa yang dijelaskan oleh Halid bahwa kita sudah mengentry transaksi pelunasan piutang dengan adanya potongan penjualan atau diskon ya. Kalau menurut Halid katanya di sini ada perbedaan ya antara yang dipotong dengan potongan penjualan dengan yang tidak ada potongan penjualan. Baik, alhamdulillah ya sudah selesai. Kesimpulan juga sudah ada. Materi selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan dari semua transaksi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Kalau di manual mungkin kalian sudah sering ya mencatat laporan keuangan. Kira-kira laporan keuangan di perusahaan jasa ada apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak? Laporan keuangan di perusahaan jasa ada satu, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Ketiga, itu ada neraca. Begitu pula di aplikasi Mayop tetap ada laporan keuangannya. Hanya saja, Ibu berbeda tidak antara manual dengan nanti di Mayop, tentu ada perbedaannya. Perbedaannya seperti apa nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Agar kalian paham, jangan lupa untuk mencari dan membaca modul yang sudah Ibu berikan. Baik ya, baik. Bagaimana hari ini perasaannya? Senang? Senang, baik. Ada yang mau menyampaikan nggak hari ini bagaimana perasaannya mewakili teman-temannya? Baik, bagaimana Rizka? Saya senang, saya jadi lebih tahu gimana caranya untuk menginput transaksi yang dari dokumen transaksinya ke Mayo. Baik ya, katanya senang ya karena bisa menginput transaksi dari dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Pengetahuan kalian bertambah tidak? Bertambah. Keterampilan kalian bertambah tidak? Bertambah. Kalian bisa lebih handal mengoperasikan komputer dan apa? Melatih bahasa Inggris. Gitu ya. Baik, silakan dipersiapkan masing-masing, silakan dibereskan dulu peralatannya dan perlengkapannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa dipimpin oleh Renaya. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.